Baik, pada malam hari ini Bapak, Ibu, dan saya akan melanjutkan pembahasan atau tema kita dari buku Bearing God's Name. Saya mau ajak kita untuk melihat pertama, ada beberapa bagian firman Tuhan. Namun mari kita mulai dengan melihat dua bagian firman Tuhan. Kita bandingkan Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita mulai dari sana nanti. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-21 saja. Dengan Yoel pasal 2 ayat yang ke-32. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-21, kita mulai dari sana. Kita baca sama-sama. Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-21. 2, 3. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dia pakai kata Tuhan, kurios di sana. Itu diambil dari Yoel pasal yang kedua. Mari kita lihat kitab Yoel. Pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-32. Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-32. 2, 3. Siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan, setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terluput. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dan kami berseru, menaikkan doa-doa kami sekaligus meminta pertolongan Tuhan. Engkau yang telah memberi firman untuk memimpin hidup kami dalam keselamatan. Kiranya hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami ketika kami mempelajari kebenaran firman-Mu, mengenal diri kami, identitas kami sebagai umat Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan waktu di mana kami merenungkan kebenaran Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu dan saya lihat seluruh penjelasan ini kan mau berbicara mengenai identitas Bapak Ibu dan saya sebagai orang Kristen. Nah, ketika kita berbicara mengenai apa yang disebut sebagai identitas kita sebagai umat Allah, entah kita dalam perjanjian lama mereka disebut sebagai Israel, atau hari ini Bapak Ibu dan saya disebut sebagai Kristen, disebut sebagai gereja. Tetapi identitas itu kan pada intinya bicara mengenai ciri khas. Ciri khas kita sebagai umat Allah. Atau kalau Anthony Giddens pakai istilah cultural identity. Setiap kelompok itu punya identitas yang menjadi ciri khas. Tetapi juga ciri khas ini menjadi apa yang disebut sebagai pembeda. Jadi pada semua yang disebut sebagai identitas mesti ada satu fondasi yang menentukan ciri khas. Ciri khas dari kelompok tertentu atau ciri khas dari individu tertentu yang membedakan dia dari yang lain. Ini yang kita sebut sebagai identitas. Dan di dalam konteks kehidupan umat Allah, entah perjanjian lama, perjanjian baru, ciri khas yang membedakan umat Allah dari yang bukan umat Allah adalah relasi dengan Allah. Sekali lagi, yang menentukan perbedaan umat Allah dan yang bukan, atau yang menjadi fondasi bagi identitas umat Allah, perjanjian lama dan perjanjian baru, adalah apa yang kita sebut sebagai relasi dengan Allah. Oleh karena itu, maka kalau Bapak Ibu lihat di dalam perjanjian lama, di Sion, Bapak Ibu dan saya akan menemukan Allah akan menegaskan namanya sebagai Yahweh itu. Yahweh adalah Allah perjanjian. Kalau dia adalah Allah perjanjian, maka dia berpribadi. Jadi orang Israel bersyukur karena mereka punya Allah namanya Yahweh. Salah satu ciri Yahweh dibandingkan dengan yang lain adalah Yahweh ini adalah Allah yang aktif untuk datang memperkenalkan diri. Ketika Musa datang lalu kemudian jumpa dengan Allah, Allah itu memperkenalkan diri, aku adalah aku. Di dalam kitab-kitab suci yang lain, Bapak Ibu dan saya kalau baca kitab-kitab suci, kita akan menemukan Allah-Allahnya agama yang lain itu diperkenalkan oleh sang Nabi. Nabi datang sebagai orang pertama, berbicara dengan Nabi sebagai orang kedua untuk memperkenalkan Allah sebagai orang ketiga atau pihak ketiga, dia adalah. Tetapi ketika saudara dan saya lihat di dalam Alkitab, ada satu momen di mana Allah datang sebagai pihak pertama, berbicara kepada Musa mewakili umat Allah sebagai pihak kedua dan dia mengatakan, aku adalah aku. Ini adalah Allah yang hidup, Allah yang berpribadi dan bisa berelasi. Bagi orang Israel, mereka punya keunikan dengan yang lain karena mereka punya Allah yang hidup, yang berpribadi dan yang bisa berelasi dengan mereka. Dan identitas ini dimiliki dalam relasi dengan Allah. Pada saat yang sama, identitas ini dipahami sebagai anugerah. Yahweh, aku adalah aku, berarti aku ada karena aku ada. Aku tidak disebabkan oleh yang lain.
Ini adalah Allah yang gak butuh apa-apa yang lain. Tetapi pada saat yang sama Allah ini mau berelasi dengan manusia. Kalau kita biasanya ada istilah Allah yang absolut. Absolut itu kan tidak mungkin tidak ada. Dia selalu ada. Dia tidak bergantung kepada kondisi di luar untuk bisa ada. Nah, karena dia selalu ada, dia tidak mungkin tidak ada. Dia tidak butuh apa-apa yang ada di luar dirinya. Bapak, Ibu, dan saya ini relatif. Bisa ada, bisa nggak ada. Ada kondisi tertentu yang bisa membuat kita nggak ada. Kita selalu butuh hal-hal di luar supaya kita bisa ada. Nah, Allah yang adalah Allah yang absolut, yang namanya Yahweh ini, mau masuk ke dalam relasi dengan umat Israel, seolah-olah dia butuh Israel pada masa itu. Maka ketika Allah memanggil mereka ke Sinai, lalu kemudian Allah membentuk mereka menjadi umat, Allah memberikan hukum-hukum, Allah menyebut mereka sebagai umatnya dan menyebut dirinya sebagai Allah mereka. Wah, orang Israel bersuka cita pada masa itu. Bapak Ibu, peristiwa Sinai adalah deklarasi identitas umat Allah. Allah mendeklarasikan bahwa ini adalah anugerah yang aku berikan kepada mereka. Kamu adalah umatku dan aku adalah Allahmu. Ini menegaskan apa yang disebut sebagai identitas Israel. Dan kalau Bapak, Ibu, dan saya lihat, ini adalah sesuatu yang kemudian disambut dengan sukacita oleh orang Israel. Orang Israel bersukacita karena mereka punya apa yang disebut sebagai relasi dengan Tuhan. Nah, itu berarti poros daripada atau inti daripada identitas Israel adalah relasi dengan Allah. Apakah ini baru ada di Sinai? Sebenarnya kan identitas yang berporos pada relasi dengan Allah itu kan creational design. Ketika Allah menciptakan manusia, ya identitas manusia itu ditemukan di dalam relasi dengan Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu akan melihat bahwa ketika Adam diciptakan atau manusia diciptakan, mereka diciptakan sebagai the image of God. Mereka disebut sebagai gambar Allah. Ini yang saya sebut sebagai creational design. Gambar Allah itu tidak hanya sekedar mirip dengan Allah. Tetapi gambar Allah itu disebut sebagai gambar Allah karena dia memiliki relasi dengan Allah. Salah satu contohnya adalah ketika Bapak, Ibu, dan saya melihat di dalam konteks perjanjian lama, istilah image of God itu bisa mengacu kepada dua hal. Yang pertama adalah patung dewa itu. Bukan lukisan tetapi patung dewa. Pada zaman itu Bapak, Ibu, ada satu keyakinan bahwa kalau ada patung dewa, maka di dalamnya roh dewa itu berdiam. Sehingga kalau kita disebut sebagai gambar Allah, itu mengandaikan bahwa ketika manusia pertama kali dicipta, roh Allah berdiam di dalam dia. Otomatis ada relasi di situ. Yang kedua, ketika kita ngomong mengenai patung dewa, biasanya patung dewa selalu ada di dalam kuil. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam sebuah kuil, kita mau tahu itu kuil apa, ya lihat aja patung yang ada di dalamnya. Kalau itunya adalah patungnya Hera, maka orang langsung tahu, oh itu kuilnya Dewi Hera misalnya. Kalau itu adalah kuil yang didedikasikan untuk Zeus, patung yang paling gede ada di situ. Artinya patung punya fungsi untuk apa? Untuk menjadi representasi. Perwakilan dari sang dewa. Dewa berdiam di dalamnya, maka kita disebut sebagai bait roh Allah, misalnya Paulus menyebut itu. Lalu kemudian kita menjadi patung dewa adalah perwakilan dari sang dewa di dalam kuil itu. Saudara dan saya bisa tahu itu kuil milik siapa dengan melihat patungnya. Tetapi kan juga image of God itu berkaitan dengan ini tema yang akan saudara dan saya bahas. Ini adalah Raja Wilayah. Raja Wilayah adalah penguasa yang ditunjuk oleh penguasa yang lebih besar. Herodes itu Raja Wilayah Yudea karena dia ditunjuk oleh Kaisar Romawi untuk menjalankan tugas atau menjalankan misi di wilayah yang ditentukan bagi dia. Sehingga image of God adalah mereka identitas sebagai image of God atau gambar Allah ditemukan di dalam relasi dengan Allah. Allah berdiam di dalam diri manusia sehingga manusia itu bisa menjadi representasi, menjadi perwakilan daripada Allah. Allah minta manusia itu masuk ke dalam segala dimensi hidup. Beranak cucu, penuhi bumi, kuasai itu, taklukkan itu. Itu berarti manusia harus masuk ke dalam segala dimensi hidup. Dan dimanapun Bapak, Ibu, dan saya melihat manusia di dalam segala dimensi hidup, itu harusnya kita tahu, itu milik Allah. Itu kuilnya Allah. Dan bagaimana kita bisa menjadi representasi? Saya mau menjadi perwakilan Allah itu seperti apa? Ya dengan menjalankan misi Allah. Kita ditempatkan sebagai raja wilayah pada masa itu. Tetapi Bapak Ibu, ketika Israel menyadari bahwa identitas mereka sebagai umat Allah itu nampak di dalam relasi dengan Allah, mereka sadar ini adalah entitas yang sangat mulia. Mereka sadar mereka mulia karena mereka punya relasi dengan Allah. Mereka bersuka cita karena mereka punya apa yang disebut sebagai relasi dengan Allah. Mereka menikmati yang namanya kelimpahan karena mereka tahu mereka adalah umat Allah.
Sebelum saya lanjutkan, sebenarnya Bapak Ibu dan saya juga mesti sadar bahwa kita Kristen, kita menyebut diri sebagai Kristen. Pertanyaannya sekarang adalah, apa fondasi identitas Bapak Ibu dan saya sebagai orang yang menyebut diri kita Kristen? Yang kita harus takutkan adalah jangan-jangan kita menyebut diri Kristen tetapi fondasi identitas kita, sumber sukacita kita itu tidak ditemukan di dalam relasi dengan Tuhan. Ini yang saya kira bahaya yang paling besar. Kalau kita lihat penjelasan ini, sukacita, identitas, apalagi kelimpahan ditemukan di dalam relasi dengan Allah. Manusia modern hari ini mungkin bisa bertanya, kok bisa ya? Masa sih relasi dengan Allah bisa menjadi fondasi bagi identitas manusia? Masa sih relasi dengan Allah, persekutuan dengan Allah, itulah yang kemudian menjadi sumber daripada kelimpahan hidup? Oh iya, orang akan tanya demikian. Kenapa? Karena manusia zaman ini sudah terlalu lama membangun fondasi identitasnya di luar Allah yang hidup. Sekali lagi, sangat berbahaya kalau orang Kristen membangun identitasnya, menemukan sukacitanya di luar Tuhan. Lalu ketika hamba Tuhan bilang, kamu harus bangun identitas, menemukan sukacita dalam Tuhan, kemudian kita bilang, tidak mungkin. Itu salah satu petunjuk bahwa sebenarnya selama ini kita tidak membangun identitas kita di atas fondasi yang benar. Dan kalau kita tidak bangun identitas di atas fondasi yang benar, kita adalah orang yang beragama Kristen yang sementara mengarahkan penyembahan kepada berhala. Ini yang menjadi kritik yang cukup serius dari buku ini terhadap para pembaca sebenarnya. Nah yang kedua sekarang Bapak Ibu sekarang kalau seandainya fondasi identitas itu ditemukan di dalam relasi dengan Allah. Pertanyaannya sekarang adalah kita gereja modern hari ini. Gereja pada zaman ini bagaimana kita mau melekatkan diri kita kepada Allah. Bagaimana Bapak Ibu dan saya mau membangun atau meletakkan identitas kita di atas satu fondasi yang benar yaitu relasi dengan Allah. Bagaimana Bapak Ibu dan saya menikmati apa yang disebut sebagai berkat-berkat perjanjian tadi, kemuliaan, sukacita, dan kelimpahan. Hari ini saya akan ajak, kalau waktu kita cukup kita akan bahas 3, kalau tidak kita akan lihat 2 Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu dan saya disebut sebagai gereja, disebut sebagai Kristen. Kalau kita mau melekatkan diri kepada Allah, maka ini yang pertama adalah sebuah saran yang klasik yang diberikan oleh Alkitab. Yaitu saudara dan saya mesti memiliki relasi dan melekat kepada satu pribadi yang disebut sebagai Kristus. Sekali lagi, relasi dengan Allah dibangun ketika saudara dan saya melekat kepada Kristus. Itu sebab kalau Bapak Ibu perhatikan beberapa kali bahkan cukup sering ketika saya berkhotbah di tempat ini saya bilang bahwa ya seorang hamba Tuhan yang baik, gereja yang baik, mimbarnya itu akan selalu menyuarakan Kristus pada setiap khotbahnya. Kejadian sampai Wahyu bercerita tentang Kristus. Aneh kalau ada seorang pendeta khotbah selama 45 menit, 1 jam, lalu saudara dan saya tidak menemukan Kristus di dalam cerita itu. Kejadian sampai Wahyu didesain untuk bercerita tentang Kristus. Bagaimana khotbah yang diambil dari Alkitab, mengeksposisikan Alkitab, tidak bercerita tentang Kristus, itu sesuatu yang janggal. Seorang hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan selama dia menyuarakan apa yang mau diberikan Roh Kudus kepada dia. Roh Kudus kan bersaksi tentang Kristus. Harusnya isi khotbahnya dia berpusat kepada pribadi yang namanya Kristus. Kenapa? Karena identitas gereja, identitas umat Allah itu dibangun ketika mereka melekat kepada satu pribadi yaitu Kristus. Nah ini terkait dengan fakta siapa Kristus bagi kita. Atau siapa Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Itu kenapa teks yang saudara dan saya baca tadi menjadi penting. Kalau kita lihat, mari kita lihat sekarang perbandingannya sekali lagi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua dengan Yoel pasal yang kedua. Christopher Wright waktu dia menulis bagian ini, dia menekankan ini dan saya kira saya akan menekankan juga bagi Bapak Ibu karena ini penting dalam konteks kita di Jabodetabek. 2 tahun ini muncul 2 hamba Tuhan yang mengajar bahwa Yesus bukan Yahweh. Saya kira ini menjadi sesuatu pembelajaran yang penting bagi Bapak Ibu dan saya. Ketika buku ini juga mengajak saudara dan saya melekat kepada Kristus karena siapa dia. Mari kita lihat sekali lagi di dalam ayat yang ke-21. Kisah Para Rasul pasal 2. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kalau saudara dan saya datang kepada Tuhan, berseru kepada dia, beriman kepada dia, maka kita akan diselamatkan. Kata Tuhan itu datang dari satu kata yaitu kurios. Dalam bahasa Yunani dari kata kurios, artinya barang siapa berseru kepada si kurios ini, maka dia akan diselamatkan. Bagaimana dengan Yoel?
Teks ini dikutip dari Yoel pasal yang ke-2 ayat 32. Siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan. Di situ Tuhan huruf besar semua. Harusnya itu Yahweh. Jadi siapa yang berseru kepada Yahweh, dia akan menikmati keselamatan. Di sini kurios yang memang bisa diterjemahkan sebagai Tuhan atau sebagai Tuhan. Di dalam Yoel itu kan pakai Yahweh. Maka kita bisa lihat bagi Petrus itu kurios dengan Yahweh ini sejajar. Nah pertanyaannya sekarang adalah siapa yang dimaksud dengan kurios yang kemudian kalau kita datang kepada dia, kita akan menikmati keselamatan. Perbandingannya bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Saya baca ayat 11, Bapak Ibu baca ayat yang ke-12. Ada nama yang kepadanya kalau Bapak Ibu dan saya datang kita akan menemukan keselamatan. Saya baca ayat 11, Bapak Ibu baca ayat 12. Kisah Para Rasul pasal 4. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Ayat yang ke-12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga kecuali di dalam Yesus Kristus. Lalu dia bilang tidak ada nama lain. Sekali lagi, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ada satu nama yang menyelamatkan dan Petrus mengaitkannya dengan nama Yesus Kristus. Maka sekarang Bapak Ibu bisa lihat, Yoel bilang ada satu nama yang menyelamatkan. Di dalam nama itu manusia menikmati keselamatan, yaitu Yahweh. Petrus bilang ada satu nama yaitu nama Tuhan yang kepadanya kalau Anda datang Anda akan diselamatkan. Pasal 4 ayat yang ke-12 mengatakan nama yang diberikan itu adalah nama yang diberikan kepada Yesus dan tidak ada orang yang bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Maka Yahweh bagi Yoel adalah Kristus bagi Petrus. Bapak Ibu bisa tangkap maksud saya sekarang. Yang disebut sebagai Yahweh oleh Yoel di dalam perjanjian baru itu dipahami oleh Petrus sebagai Yesus Kristus. Dia adalah Yahweh yang menjadi daging. Kenapa saudara dan saya harus membangun identitas di dalam Kristus? Mengapa saudara dan saya harus datang dan melekat kepada Kristus untuk menemukan identitas, menemukan keunikan kita? Karena Kristus adalah Yahweh di dalam konteks perjanjian lama kalau kita pakai nama itu. Sama seperti umat Allah perjanjian lama, identitas mereka yang membedakan mereka dari bangsa lain adalah relasi dengan Yahweh. Maka hari ini kita disebut sebagai Kristen. Kita berbeda dari yang lain karena identitas kita dibangun di dalam Kristus. Banyak orang menolak Kristus, saudara, dan saya menerima Kristus. Bahkan menjadikan dia sebagai fondasi bagi identitas kita, ciri unik kita yang membedakan dari yang lain. Beberapa kali saya khotbah di sini ketika Yesus bilang, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kan dia bilang itu harusnya dalam bahasa asli dia adalah satu-satunya. Satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya kehidupan. Kalau dia adalah satu-satunya maka klaim ini itu klaim yang eksklusif. Hanya dia. Tetapi juga kan klaim ini ofensif Bapak Ibu. Kalau dia bilang hanya dia berarti yang lain bukan. Bapak Ibu dan saya tidak akan menemukan jalan untuk datang kepada Allah. Kita tidak akan menemukan kebenaran. Kita tidak pernah menemukan hidup di luar daripada Kristus. Ini adalah sebuah klaim yang sangat eksklusif. Dengan demikian, Bapak Ibu dan saya punya identitas itu unik. Kalau Bapak Ibu dan saya melekat kepada satu pribadi yang disebut sebagai Kristus. Saya kira Christopher Wright ketika dia menjelaskan mengenai identitas Kristen yang ditemukan dalam perjanjian lama itu di dalam relasi dengan Yahweh. Di dalam perjanjian baru, identitas saudara dan saya, sukacita saudara dan saya, kelimpahan saudara dan saya ditemukan di dalam Kristus. Saya kira ini akan sesuai dengan Mazmur pasal yang ke-23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia bilang Tuhan gembala tidak akan kekurangan. Dalam bahasa lain itu bisa diterjemahkan kelimpahan. Karena Yahweh adalah gembala, maka kita menikmati kelimpahan. Ketika Kristus datang di dalam perjanjian baru, dia bilang dia adalah gembala. Bapak Ibu dan saya harusnya menikmati kelimpahan di sana. Maka sekali lagi sebelum saudara dan saya melanjutkan, apakah kita menikmati sukacita? Ketika Bapak Ibu dan saya setiap kali bahkan di dalam pergumulan kita melihat Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Apakah kita menemukan itu di sana? Atau kita baru bahagia, seorang anak gadis mungkin baru bahagia setelah punya pacar, dikunjungi oleh pacarnya. Istri baru bahagia ketika
menemukan suaminya. Orang tua baru bahagia ketika menemukan anaknya. Siapa Yahweh yang sesungguhnya? Suami kah? Istri kah? Atau apa? Ada orang yang ketika dia bergumul dengan pekerjaan sulit sekali untuk menikmati sukacita karena dia belum mendapatkan pekerjaan. Meskipun dia punya Kristus. Jangan-jangan Yahweh yang menjadi penyelamatnya dia adalah pekerjaannya dia. Filipi pasal 2 sekarang. Mari kita lihat Filipi pasal 2 ayat 9 sampai dengan 11. Ya, dia mau gak mau akan melihat ini karena tema kita terkait dengan nama Kristus. Dan misi yang dikaitkan padanya. Filipi pasal yang kedua ayat 9 sampai 11. Saya 9, Bapak Ibu 10, lalu kemudian 11 kita baca sama-sama. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10. Sama-sama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Petrus dengan Paulus punya kesaksian kira-kira serupa. Di dalam ayat 9 dikatakan kepada Kristus itu dianugerahkan nama di atas segala nama. Dia adalah pribadi ilahi yang mengosongkan diri menjadi manusia, lalu melalui karyanya dia mati, bangkit, dan naik ke sorga. Petrus bilang, Yesus itu telah menerima status dan otoritas yang tidak dimiliki sebelumnya sebagai manusia. Status apa? Status itulah yang dijelaskan di dalam nanti ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Di dalam ayat 10 sampai dengan ayat 11, sekali lagi saya baca. Supaya di dalam nama Yesus, Bapak Ibu, di situ dikatakan, bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di atas bumi dan di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku. Ini adalah parafrase dari Yesaya pasal 45. Mari kita lihat Yesaya pasal 45. Karena Yesus sekali lagi, dia berinkarnasi merendahkan diri sedemikian rupa, maka Bapa meninggikan dia dengan memberikan nama di atas segala nama. Nama seperti apa yang diberikan sehingga di dalam nama Yesus dia bilang bertekuk lutut semua semua yang ada di langit, di bumi bertekuk lutut dan semua lidah mengaku. Yesaya pasal yang ke-45 ayat 21 bagian B sampai 23. Saya baca ayat yang ke-21b, Bapak Ibu 22 lalu 23 kita baca sama-sama. Bukankah aku Tuhan? Bukankah aku Yahweh? Tidak ada yang lain. Tidak ada ilah selain aku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Ayat 22. 23 sama-sama 2, 3. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Semua lidah. Bapak Ibu lihat di bagian terakhir ayat 23. Semua akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua lidah bersumpah setia demi namaku. Ini adalah bagian yang dikutip oleh Paulus di dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Sekali lagi, Yesus sudah menjalankan semua karyanya. Maka semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku. Semua lidah akan bersumpah setia kepada dia. Ini kan satu klaim daripada siapa? Dari Yahweh sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam ayat 21, Yahweh sendirilah yang mengajukan klaim yang kita sebut sebagai klaim monoteistik. Ini kan keunikannya Allah Israel di dalam konteks perjanjian lama. Bangsa-bangsa lain itu punya banyak Allah. Israel punya Allah bilang hanya satu Allah yaitu aku. Yahweh bilang cuman aku yang adalah Allah. Lalu kemudian dia bilang karena cuman dia, maka ayat yang ke-22 sampai terutama ayat 23 mengatakan semua lutut tanpa terkecuali harus bertelut kepada dia dan semua lidah harus bersumpah setia kepada dia. Ini yang kemudian dikutip oleh siapa? Di dalam kitab Filipi oleh Paulus lalu diatribusikan kepada Yesus. Kalau semua lutut bertelut kepada Yahweh, Paulus bilang sekarang semua lutut harus bertelut kepada Yesus Kristus. Jika semua lidah harus mengaku kepada Allah di dalam konteks perjanjian lama yaitu Yahweh, dia bilang Kristus itu juga adalah Yahweh. Kristus punya kemuliaan yang sama. Jadi kemuliaan Yahweh di dalam perjanjian lama yang ditegaskan oleh Yesaya sekarang diberikan kepada Yesus Kristus
oleh Paulus. Bapak Ibu, bagi saya ini penting. Kristus adalah Yahweh di dalam perjanjian lama. Maka selesai perdebatan yang ada selama saya kira 2 tahun terakhir. Saya kira begini, kita tidak mensyukuri orang sakit. Tetapi kadang-kadang Tuhan menghentikan penyesatan dengan segala macam cara, termasuk dengan mengizinkan para penyesat sakit. Setengah mati, hamba-hamba Tuhan itu menulis, mengkhotbahkan untuk menentang ajarannya Erastus Sabdono yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Yahweh. Yesus itu satu tingkat di bawah Yahweh. Yesus itu hanya ciptaannya Yahweh. Saudara, itu ajaran yang sama sekali tidak bisa membawa saudara dan saya melekat kepada Kristus yang benar. Dan dengan demikian tidak mungkin ada keselamatan jika orang Kristen terima ajaran ini. Waktu beliau sakit lalu kemudian mulai berhenti mengajar. Itu orang tanyalah itu kepada terutama hamba Tuhan Reform yang aktif mengkritisi dia. Kalian bersyukur nggak? Ya, kita tidak bersyukur orang sakit, tapi kita bersyukur Tuhan bisa bertindak untuk menghentikan pengajaran yang sesat dengan cara itu. Hari ini banyak orang yang meneruskan ajarannya dia, yang meletakkan Yesus itu satu level di bawahnya Allah yang sejati. Saksi Yehova misalnya. Saksi Yehova tidak melihat Kristus sebagai Yahweh, tetapi melihat Kristus sebagai ciptaannya Yahweh. Dengan cara seperti ini, saudara dan saya tidak bisa menikmati keselamatan. Pertama, yang kedua, saudara dan saya tidak bisa memiliki identitas sebagai Kristen yang sejati. Itu sebab kalau saya khotbah, saya bilang saksi Yehova itu bukan Kristen sama sekali. Identitasnya berbeda dengan saudara dan saya. Maka kita disebut sebagai Kristen karena pengakuan iman bahwa Kristus adalah Yahweh. Saudara dan saya tidak bisa memiliki identitas sebagai umat Allah Kristen tanpa hal ini. Saudara dan saya juga tidak pernah bisa menikmati berkat-berkat keselamatan yang disediakan oleh Allah di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ketiga itu. Berkat-berkat sorgawi telah disediakan oleh Allah di dalam sorga bagi kita. Di dalam siapa? Di dalam Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang adalah Yahweh yang menjadi manusia. Identitas saudara dan saya berbeda dari yang lain. Agama-agama Abrahamistik itu, Islam, kemudian Yahudi, berbeda dengan Kristen itu kan di dalam aspek yang ini. Pengakuan bahwa Kristus itu bukan hanya, Yesus Kristus itu bukan hanya manusia, tetapi dia adalah Yahweh. Maka Bapak Ibu kita lihat ini poin yang pertama, identitas Kristen yang menjadikan mereka unik. Dan yang membedakan mereka dari yang lain adalah mereka melekat kepada Kristus. Sama seperti umat Allah perjanjian lama harus melekat kepada Yahweh, saudara dan saya hari ini harus melekat kepada Kristus. Istilah melekat itu mungkin saudara dan saya bisa kaitkan dengan kata datang yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Tidak ada yang dapat datang kepadaku jika Bapa tidak memberikan mereka kepadaku. Itu datang bisa diterjemahkan dengan iman. Maka Petrus pakai istilah berseru kepada nama itu. Tapi kalau Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, lalu kemudian Alkitab bilang dia hadir di tengah-tengah kita untuk mengekspresikan cinta kasih Allah ya. Saya kira ini bukan hanya sumber atau fondasi bagi identitas. Ini adalah fondasi bagi pengharapan Bapak, Ibu, dan saya. Yang kedua, di mana saudara dan saya menemukan identitas sebagai orang Kristen, menemukan sukacita kita sebagai orang Kristen. Kita bukan hanya melekat kepada Kristus, tetapi kita meneladani Kristus. Kita disebut sebagai Kristen karena Bapak, Ibu, dan saya meneladani Kristus. Identitas kita dibangun di atas proses ini. Kita mempunyai identitas dibangun dengan meneladani Kristus. Tadi saya bilang Kristus itu bukan hanya pemilik nama Yahweh. Tapi kalau saudara dan saya melihat Yohanes pasal 17 ayat 11 sampai 12 dia adalah Yahweh, pemilik nama Yahweh itu. Tetapi dalam relasi dengan Bapa dia bilang engkau telah memberikan nama itu kepadaku. Satu sisi dia adalah pemilik, tapi di sisi yang lain ketika dia menjadi manusia, dia bilang bahwa nama itu adalah nama yang diberikan kepadanya. Di titik ini, kalau yang ini membedakan Kristus dari kita, di titik sini yang kedua Bapak Ibu ada keserupaan dengan umat Tuhan. Dia serupa dengan umat Tuhan. Ada nama yang diberikan kepada mereka dan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Di buku yang saudara dan saya bahas, dia bilang Kristus itu bukan hanya memiliki nama Yahweh, tapi yang kedua Kristus itu juga membawa nama Yahweh.
Dia membawa nama Allah. Kalau Kristus membawa nama Allah, Bapak, Ibu, dan saya akan menemukan Yesus Kristus membawa nama Allah, Israel atau umat Allah juga membawa nama Allah. Mari kita lihat misalnya di dalam Ulangan pasal 28. Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang membawa nama Allah. Dalam konteks ini kita serupa dengan Kristus seharusnya. Ulangan pasalnya yang ke-28. Ayat yang ke-10, nanti Bapak Ibu bisa bandingkan ini dengan Bilangan pasal 6 ayat 27. Tapi mari kita baca Ulangan pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-10. Kita baca sama-sama 2, 2, 3. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Atau mari kita lihat sekarang Bilangan pasal 6 ayat 27. Bilangan pasal yang ke-6. Kita baca sama-sama 2, 2, 3. Demikianlah mereka meletakkan namaku atas orang Israel, dan aku akan memberkati mereka. Meletakkan namaku atas orang Israel. Dengan demikian Bapak Ibu, orang Israel adalah umat yang membawa nama Tuhan. Saya tidak tahu waktu membahas bagian ini sebelumnya, tapi John Frame itu dia bilang ketika ada hukum ini kan ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Seringkali ya itu yang membuat Bapak Ibu dan saya kaget pun ragu-ragu kan ya, mau menyebut nama Tuhan atau enggak. Saudara dan saya seberang jalan, mobil sudah mau tabrak kita mau panggil nama Tuhan, kita takut menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kita pikir dua kali. Ketika Bapak Ibu dan saya berpikir dua kali sebut atau enggak, mobil sudah tabrak. Terlambat. Sebenarnya kan bukan persoalan menyebut nama itu. Di dalam bahasa asli itu kata yang sama bisa diterjemahkan menyebut, tapi juga bisa diterjemahkan membawa. Jangan membawa nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kenapa? Karena kemanapun Bapak Ibu dan saya pergi, itu nama Tuhan diletakkan pada kita. Maka nanti Bapak Ibu dan saya akan lihat beberapa teks firman Tuhan yang memberi petunjuk kepada kita. Supaya kita sebagai orang umat Allah itu mesti berhati-hati. Supaya tindak tanduk kita tidak membuat nama Tuhan itu dihujat. Karena kemanapun Bapak Ibu dan saya pergi, Bapak Ibu dan saya selalu membawa nama Tuhan yang diletakkan di atas pundak kita seolah-olah. Tetapi Kristus ketika dia hadir di dalam dunia, dia juga membawa nama Tuhan. Dia membawa nama Yahweh. Oleh karena itu maka sebagai pembawa nama Yahweh yang serupa dengan umat Allah, ada beberapa tuntutan di situ. Dia misalnya harus mendedikasikan hidup bagi Allah. Berkali-kali itu ketika dia taat, misalnya ketika dia mau dibaptis, Yohanes bilang dia nggak layak. Dia bilang enggak, kita harus lakukan ini. Supaya apa? Supaya kita menggenapi kehendaknya. Jadi seluruh kehidupannya Kristus itu didedikasikan untuk siapa ya? Untuk Kristus, untuk Allah, untuk Bapaknya. Karena dia mendedikasikan hidup bagi Allah, maka saudara dan saya juga sering kali berbicara mengenai hal ini kan ya. Dia taat secara sempurna. Tetapi karena dia mau mendedikasikan hidupnya, sekali lagi, dia tidak membawa nama Sang Bapa dengan sembarangan. Tetapi sebaliknya, sebagai representasi daripada Bapa, dia menjaga hidupnya sedemikian rupa secara sempurna supaya seluruh kehendak Bapa itu tergenapi di dalam kehidupannya dia. Tetapi Yesus Kristus ini, karena dia juga adalah Yahweh, maka dia bukan hanya mendedikasikan hidupnya bagi Tuhan, tetapi dia juga memanggil saudara dan saya untuk membawa namanya. Dia panggil saudara dan saya untuk membawa namanya. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Pasal yang ke-9, ayat yang ke-15. Dia Yahweh, ketika dia jadi manusia, Bapa itu memerintahkan dia untuk membawa namanya. Sekarang ketika Bapak, Ibu, dan saya melihat Kristus itu sudah menyatakan kemuliaan ilahinya, dia juga memerintahkan umatnya atau mengutus umatnya untuk membawa namanya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-15. Ini salah satu pengutusan atau penetapan pelayan yang menurut saya menyakitkan ini.
Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama 2, 2, 3. Tapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Bapak Ibu, saya baca ayat 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Saya akan membiarkan dia untuk membawa namaku, memperkenalkan namaku kepada bangsa-bangsa yang lain. Paulus dikenal sebagai orang non-Yahudi. Ketika dia dalam perjalanan untuk kemudian melawan orang Kristen yang menyerahkan diri mereka, melekatkan diri mereka kepada Kristus meskipun mereka Yahudi, tetapi karena mereka membangun identitas mereka di dalam Kristus, maka Bapak Ibu dan saya akan menemukan oposisi. Bagi Paulus dan orang-orang Yahudi, mereka punya identitas sudah beda. Maka Paulus bertindak, berusaha untuk membinasakan mereka. Di dalam perjalanan itulah, Paulus berjumpa dengan Kristus. Dan saudara dan saya tahu, waktu Ananias bilang, saya tidak mau pergi, itu orang terlalu kejam. Dia datang nih untuk membunuh orang-orang seperti kita. Tuhan Yesus bilang, enggak, kamu pergi. Kamu pergi dan kamu doakan dia. Kenapa? Karena saya telah memilih dia untuk membawa namaku kepada bangsa-bangsa yang lain, kepada raja-raja dan para bangsawan. Tetapi di dalam konteks membawa namaku itu, dia akan tahu betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung untuk membawa namaku. Bapak Ibu, sebagaimana Kristus diutus oleh Bapa untuk membawa nama Allah dan melakukan kehendak-Nya. Teks seperti ini memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa Kristus Sang Yahweh itu juga mengutus gereja untuk membawa namanya dan melakukan kehendak-Nya. Sebab itu Yakobus, saya tidak baca Bapak Ibu, tapi Yakobus 2 ayat 7, itu dia memberikan satu peringatan kepada orang-orang Kristen. Ketika kamu dianiaya karena nama Allah, orang-orang itu sementara menghujat nama yang mulia yang diletakkan bagimu. Tuhan Yesus bilang kepada Paulus, Saulus, Saulus, engkau menganiaya aku. Kenapa? Karena saudara dan saya bukan hanya umat Tuhan, tetapi Allah meletakkan namanya. Mengandaikan ada semacam relasi yang begitu dekat. Relasi yang begitu intim antara orang Kristen dan yang bukan. Sehingga menganiaya Kristen berarti menganiaya Kristus. Tetapi juga pada saat yang sama, ini berarti Bapak Ibu dan saya punya tanggung jawab yang sangat besar. Menganiaya Kristen berarti menganiaya Kristus. Menghujat kekristenan berarti menghujat Kristus. Tapi itu juga berarti ketika saudara dan saya punya hidup tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Saudara dan saya adalah orang-orang yang mengaku Kristen, namun pada saat yang sama kita menghujat Kristus. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 19. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-19. Dia bilang kalau kamu mengaku mengenai Kristus, kamu memiliki pengakuan yang benar terhadap Allah, hendaklah pengakuan itu berpadanan dengan kehidupan kita. Kenapa? Karena saudara dan saya yang mengaku Kristus adalah Tuhan, harusnya mencerminkan itu di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya nama Tuhan tidak dihujat. Dan ketika saudara dan saya membawa nama Kristus, sang penulis itu pakai istilah legitimate suffering. Seperti Kristus menderita karena nama Allah, demikian juga kita akan menderita karena nama Yesus. Mari kita lihat sekarang Petrus misalnya. Apa ekspektasi saudara dan saya ketika kita menjadi Kristen? Banyak orang berharap dengan menjadi Kristen maka dia menikmati banyak sekali anugerah. Dan saya kira ya Tuhan kasih banyak anugerah. Tapi Petrus itu bilang ketika saudara dan saya ikut Tuhan, harusnya kita juga punya ekspektasi bahwa penderitaan akan mengikuti Bapak Ibu dan saya. Maka sang penulis pakai istilah ini, legitimate suffering. 1 Petrus pasal yang keempat. Mari kita baca bergantian ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 sampai 14. Saya baca ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah heran, enggak usah heran. Akan nyala api derita yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Enggak usah heran, kalau kamu mengalami penderitaan jangan heran, seolah-olah itu sesuatu yang terlalu luar biasa. Enggak, kalau kamu menderita, itu memang sudah seharusnya. Jadi dia minta kita menyesuaikan ekspektasi kita. Ayat 13.
Sama-sama 14. Berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Berbahagialah jika kamu dihina, kamu menderita karena nama Kristus. Mari kita baca sama-sama ayat 16. 2, 2, 3. Namun jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ada orang yang memang dipanggil untuk menderita karena nama Kristus. Dan saya kira ketika saya bilang ada orang, itu berarti kita semua. Semua Kristen harusnya sadar bahwa ketika mereka hidup di dalam dunia dengan identitas yang berbeda, karena mereka membawa nama Kristus, otomatis penderitaan akan mengikuti mereka. Saya kira ini menarik karena Petrus itu mengatakan bahwa penderitaan Kristen itu bukan kejutan sebenarnya. Seharusnya saudara dan saya terkejut. Hidup sebagai orang Kristen bertahun-tahun dalam satu tempat yang mungkin tidak kenal Tuhan dan tidak pernah menderita. Tidak ada penderitaan, tidak ada tekanan. Mungkin secara fisik tidak, tapi secara psikologis kita juga nggak tertekan. Harusnya kita terkejut. Jangan-jangan kita sebenarnya sudah berhenti menghidupi kehidupan sebagai seorang Kristen sebenarnya. Karena Petrus bilang itu bukan sebuah peristiwa yang luar biasa kalau kita menderita karena Kristus. Banyak orang itu terkejut lalu kemudian mau meninggalkan Tuhan karena dia menderita. Kalau saya menderita, hari ini saya akan tinggalkan dia loh. Ekspektasinya apa ketika jadi Kristen? Kami penginjilan Bapak Ibu, dan ada satu waktu beberapa tahun yang lalu melayani satu orang dari bukan Kristen, kemudian dia jadi Kristen. Begitu dia jadi Kristen semangat kan ya. Terima Kristus lalu kemudian terus mendesak untuk dibaptis. Lalu saya bilang di sini enggak bisa, kamu katekisasi dulu dan seterusnya. Iya tapi saya sudah terima Kristus, kenapa enggak cepat-cepat saja dibaptis? Saya bilang menerima Kristus satu hal, tetapi mengerti hidup dalam Kristus itu hal yang lain. Lalu dia bilang apa yang harus saya mengerti? Saya bilang salah satu contohnya adalah Tuhan Yesus bilang barang siapa mau mengikut aku dia harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Kemudian saya jelaskan mengenai apa itu salib. Begitu jelaskan mengenai salib, kemudian dia lihat saya cukup lama lalu dia bilang sampai segitunya kah? Banyak orang siap untuk menerima Kristus, siap untuk menerima keselamatan yang ditawarkan oleh Kristus. Tapi tidak begitu siap untuk membawa nama Kristus dan kemudian menghadapi apa yang disebut sebagai penderitaan. Waktu dia bilang mau baptis, saya bilang biasanya kami ada katekisasi. Kamu ibadah saja dulu. Lalu dia bilang tapi kalau saya datang ibadah hari Minggu, nanti keluarga saya tahu. Saya juga tahu bahwa kadang-kadang orang yang bukan Kristen kan perlu mempersiapkan hati mereka. Sehingga saya bilang, oh nggak apa-apa kalau seandainya kamu belum mau orang lain tahu, tapi kamu mesti belajar. Jadi solusinya apa? Karena dia adalah seorang dosen, maka saya bilang kamu datang aja hari Rabu. Hari Rabu waktu itu ada PA wanita. Jadi pada zaman itu di Depok itu tiba-tiba ada satu bapak hadir di tengah-tengah ibu-ibu ikut PA. Belajar gitu. Setelah sudah belajar beberapa kali, dia terus tiap kali pertemuan tanyanya adalah kapan baptis. Saya bilang enggak, kamu belajar dulu. Terus kemudian dia bilang belajar di sini terlalu panjang. Saya bilang enggak, biasanya 6 bulan, setelah itu nanti ada katekisasi 3 bulan. Ada sampai pada satu titik ini. Ketika dia bilang sekarang saya sudah siap ikut katekisasi lalu kemudian nanti saya dibaptis. Saya bilang begini, dibaptis di dalam konteks GRI itu public confession. Sehingga kamu dibaptis berarti kamu mengaku di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat bahwa kamu adalah milik Kristus. Jadi kamu akan dibaptis pada hari Minggu. Dan saya berharap mulai hari di mana kamu dibaptis, kamu beribadah pada hari Minggu. Tapi keluarga saya bagaimana? Saya bilang Tuhan Yesus juga pernah bilang, barang siapa tidak mengaku namaku di hadapan manusia, saya juga tidak akan mengaku namanya di hadapan Bapa. Lalu kemudian dia bilang, wah kalau begitu saya belum siap untuk dibaptis. Dalam hati saya, kamu kan yang minta dibaptis tiap kali ketemu gitu. Ya saya bilang kalau Bapak belum siap untuk dibaptis ya enggak apa-apa. Tapi kemudian setelah itu tidak pernah lagi datang PA, tidak pernah datang gereja. Satu waktu kemudian dia WA saya. Sudah ada foto di situ. Dia dibaptis di satu gereja yang mengizinkan dia tidak datang ibadah pada hari Minggu. Datang di gereja hari itu minggu depannya dia dibaptis. Seolah-olah dia bilang sama saya, ternyata di GRI itu mau dibaptis aja susah. Saya datang ke sini 2 kali ibadah dibaptis dan tidak harus beribadah pada hari Minggu. Bapak bagi saya ini mengerikan. Petrus bilang ketika saudara saya jadi Kristen itu ekspektasinya harusnya sudah disesuaikan. Bahwa kemudian tidak mengalami penderitaan secara fisik itu satu hal. Tapi di sisi yang lain, Bapak Ibu dan saya harus siap untuk mengalami pergumulan-pergumulan yang lain mungkin. Secara emosional, secara psikologis.
Sebagai orang Kristen, Bapak Ibu dan saya akan menemukan hal ini. Ketika Bapak Ibu dan saya membawa nama Kristus, Bapak Ibu dan saya bukan hanya berhadapan dengan apa yang disebut sebagai penderitaan, tetapi Bapak Ibu dan saya akan menemukan apa yang disebut sebagai keterbatasan. Ini bukan bicara mengenai keterbatasan kita, tetapi fakta bahwa di dalam Kristus Bapak Ibu dan saya juga akan menemukan banyak sekali keterbatasan. Misalnya, ketika kita menderita, kan kita biasa tanya, kenapa saya menderita? Tetapi tidak selamanya Tuhan jawab kan ya. Tidak selamanya Tuhan jawab. Tidak selamanya Tuhan jawab dengan menyelesaikan penderitaan. Tidak selamanya Tuhan kasih jawaban kenapa saudara dan saya menderita. Ada orang pertama kali sebelum dia kenal Tuhan, hidupnya baik-baik saja. Begitu dia ikut Tuhan, tidak menderita karena orang lain, tetapi sakit penyakit itu datang dan mengikuti dia. Banyak orang kemudian sulit karena mereka mulai tanya, Tuhan ini kenapa? Pertanyaan sederhana, Tuhan kenapa setelah saya ikut Engkau, saya mengalami penderitaan? Kadang-kadang gak terjawab. Christopher Wright ketika dia bicara mengenai keterbatasan. Ketika kamu menderita, mencari jawaban Tuhan dan sepertinya Tuhan itu tidak memberikan jawaban. Itu seperti ada keterbatasan gitu. Menderita dan tidak menemukan jawaban. Mencari Tuhan tetapi Tuhan tidak menyatakan kehendaknya bahkan di dalam apa yang disebut sebagai penderitaan. Membawa nama Tuhan. Berarti saudara dan saya dalam situasi di mana tidak ada jawaban, di mana segala sesuatu tampak tidak pasti. Saudara dan saya tetap melihat kepada Allah yang sama dan beriman kepada Dia. Berapa banyak saudara dan saya bisa melihat orang-orang yang bertahan sedemikian bisa jadi kesaksian. Natal kemarin kami kunjungi satu ibu anggota jemaat yang sudah cukup lama nggak datang ke gereja. Dia beribadah, tetapi dia nggak bisa datang ibadah di Depok karena dia pindah ke Bogor, jaga anaknya. Anaknya itu habis vaksin COVID yang kedua, lalu kena kayak stroke gitu, nggak bisa ngapa-ngapain sampai hari ini. Sehat, tiba-tiba habis vaksin yang kedua, tiba-tiba dia kayak orang lumpuh, nggak bisa bikin apa-apa. Bapak Ibu tahu mereka itu dari keluarga yang bukan Kristen. Di antara semua keluarga itu cuman mereka yang kemudian memutuskan jadi Kristen. Setelah jadi Kristen itu pergumulan itu datang itu. Orang tipu mereka, rumah dijual dan seterusnya. Sehingga di Bogor itu mereka punya hidup itu begitu sulit. Saya kira satu kesaksian yang menguatkan kami sebagai hamba Tuhan adalah ketika kami tanya sekarang mau doakan apa. Dia punya permintaan cuma satu, doakan saja supaya Tuhan kuatkan kami. Supaya kami ini sampai mati tidak menyangkal Tuhan. Kalaupun Tuhan tidak kasih solusi untuk kami. Dia tidak tahu Tuhan kasih solusi atau enggak. Tapi satu yang dia minta adalah Tuhan kuatkan supaya dia tidak menyangkal Tuhan. Bagi saya itu something. Seorang perempuan yang sangat sederhana yang harus jaga anak laki-lakinya yang terbaring sakit di atas tempat tidur. Harus kasih makan anaknya. Kami bisa ngobrol tapi anaknya nggak bisa bikin apa-apa. Dan itu berlangsung kalau 1-2 bulan mungkin saudara saya masih bisa oke, kita bertahan jaga orang 1-2 bulan. Ini selama COVID sudah lewat sampai hari ini dan dia masih terus harus melakukan itu. Tuhan kuatkan kami supaya kami tidak menyangkal Tuhan di dalam penderitaan. Bapak Ibu, ini semacam masa penantian, menantikan jawaban Tuhan. Saudara saya akan menemukan banyak sekali keterbatasan. Membawa nama Tuhan. Itu bukan hanya di dalam dimensi yang kelihatan, tetapi dalam pergumulan batin yang tidak kelihatan. Yang terakhir, Bapak Ibu, identitas saudara dan saya sebagai umat Tuhan, itu terkait dengan apa yang disebut sebagai hukum-hukum Allah. Identitas kita tidak bisa dibangun tanpa hukum Tuhan. Sampai di sini memang akan ada paradoks ketika Bapak Ibu dan saya lihat di dalam konteks tulisan-tulisan Paulus, kadang-kadang hukum Allah itu atau Taurat itu dilihat sangat negatif. Taurat yang dianugerahkan. Kita lihat Taurat atau hukum itu kan bisa dilihat sebagai anugerah. Bangsa Israel itu kan bangsa budak. Ratusan tahun jadi budak. Mereka tuh tidak punya aturan mengenai kehidupan beragama, tidak punya aturan mengenai kehidupan sipil. Mereka juga tidak punya aturan tentang hukum-hukum moral dengan baik. Maka Allah memberikan hukum Taurat itu sebagai anugerah untuk menata kehidupan mereka. Ini dalam konteks perjanjian lama. Tetapi ketika Bapak Ibu dan saya lihat di dalam konteks Paulus,
di dalam perjanjian baru, kok kadang-kadang dia lihat ini sebagai perbudakan. Kadang-kadang ini menjadi semacam pukulan, hukuman, atau bahkan bencana. Nah, bagaimana Bapak Ibu dan saya mesti melihat ini? Karena identitas umat Allah ini tidak bisa dilepaskan dari apa yang disebut sebagai Taurat. Hari ini kan, sampai hari ini juga saudara saya akan menemukan bahwa ada orang-orang yang melihat perjanjian lama itu sebagai sesuatu yang sama sekali sudah tidak signifikan bagi kehidupan umat Tuhan. Tetapi di dalam tradisi gereja, tradisi Alkitab, ini tidak boleh disingkirkan. Karena kalau ini disingkirkan, saudara dan saya kehilangan panduan untuk mengarahkan hidup sebagai umat Tuhan. Mungkin kalau Bapak Ibu dan saya mau menemukan penjelasannya, kita bisa bagi kehidupan Kristen itu kan di dalam 3 titik ini ya. Pertama itu sebelum regenerasi. Pada saat Bapak Ibu dan saya mengalami regenerasi atau kelahiran baru. Dan antara hari hidup setelah saudara dan saya mengalami regenerasi sampai dengan apa yang disebut sebagai kedatangan Kristus yang kedua. Kalau Bapak Ibu dan saya bagi ini kita bicara mengenai kehidupan lama kita. Ini masa di mana kita mengalami kehidupan sebagai umat Tuhan. Sampai dengan Kristus datang, mungkin ini masa setelah Bapak Ibu dan saya mengalami regenerasi. Tapi kita bisa bagi kehidupan kita sedemikian. Kita bisa memberikan penjelasan mengenai hal ini di dalam konteks ini. Pertama, Bapak Ibu, Paulus memang berbicara mengenai hukum sebagai perbudakan, bahkan kemudian bencana yang tidak mungkin menyelamatkan Bapak Ibu dan saya, karena Paulus itu ngomong di dalam dimensi ini. Kan dia bilang, kamu itu semata-mata selamat oleh karena iman, bukan ketaatan kepada hukum. Dia sementara berbicara kan di dalam masa ini, sebelum lahir baru sampai dengan Bapak Ibu dan saya mengalami kelahiran baru. Ketaatan kepada hukum itu tidak akan membawa saudara dan saya kepada apa yang disebut sebagai keselamatan. Tetapi ketika kita pertentangkan misalnya dengan Yakobus bilang, tunjukkan kepadaku iman tanpa perbuatan. Iman itu harus disertai oleh perbuatan. Iman itu berjalan bersama-sama dengan perbuatan. Ya, Yakobus sementara ngomong pada masa ini. Setelah orang mengalami apa yang disebut sebagai kelahiran baru, mereka dituntut untuk hidup sesuai dengan hukum. Makanya kan Yakobus itu kan seperti tulisan moral itu. Banyak orang bilang ada terlalu banyak nasihat moral di situ. Oh iya. Satu sisi kita seringkali mengkritisi gereja-gereja liberal. Mereka terlalu menekankan apa yang disebut sebagai moralitas. Tetapi ketika Bapak Ibu dan saya menjadi Kristen, kita tidak boleh mengabaikan hukum yang mengarahkan moralitas Bapak Ibu dan saya sebagai orang Kristen. Sehingga kalau Bapak Ibu dan saya melihat ada ketegangan antara anugerah dan perbudakan di situ, ya Paulus mau bilang bahwa hukum dan ketaatan kepada hukum sia-sia jika pada rentang yang ini, sebelum lahir baru sampai dengan masa di mana kita mengalami kelahiran baru. Tapi segera setelah Bapak Ibu dan saya mengalami kelahiran baru, harusnya kita memandang hukum sebagai anugerah. Mentaati itu karena inilah yang membentuk Bapak Ibu dan saya punya kehidupan sebagai umat Tuhan. Demikian juga Allah tidak memberikan hukum kepada orang Israel sebelum mereka dibebaskan dari Mesir. Setelah mereka keluar dari Mesir, Allah didik mereka 1 tahun di Sinai. Pada masa itulah saudara dan saya akan menemukan 10 hukum dan tulisan-tulisan yang Musa berikan kepada mereka. Itu kan dalam rentang kira-kira sedemikian. Dari Sinai menuju kepada tanah perjanjian. Dengan demikian Bapak Ibu dan saya bisa lihat bahwa sebenarnya hukum memainkan peranan yang sangat penting di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya setelah kita mengalami kelahiran baru sampai masa di mana akhir masa di mana saudara dan saya menyambut kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Di dalam konteks ini kita juga sementara melihat bahwa Paulus ketika dia bilang hukum itu menghasilkan apa yang disebut sebagai perbudakan, Paulus sementara melawan apa yang saya sebut sebagai interpretasi dan aplikasi yang salah. Orang Yahudi pada masa itu lebih menekankan kesesuaian dengan huruf-hurufnya kan ya. Sunat. Paulus bilang yang paling penting itu bukan sunat secara lahiriah, tetapi sunat di dalam hati. Artinya dia sementara berbicara bukan mengenai hal semata-mata hal yang eksternal tanpa relasi dengan Allah. Paulus menuntut saudara dan saya memiliki ketaatan kepada hukum, tetapi ketaatan kepada hukum itu dikaitkan dengan relasi dengan Tuhan, cinta kepada Tuhan.
Ini yang sementara dikritisi oleh Paulus dari orang-orang pada zaman itu. Allah itu memberikan kepada Bapak Ibu dan saya misi setelah kita menjadi umatnya Dia terkait dengan identitas kita, yaitu kita membawa namanya demi kemuliaannya, tetapi supaya bisa mempermuliakan Dia, maka ada semacam patokan hukum yang diberikan kepada saudara dan saya, dan mestinya kita menyambut ini sebagai sesuatu yang baik. Mari kita tutup perenungan kita malam ini dengan Mazmur 19. Hukum itu menentukan identitas Bapak Ibu dan saya. Saya tidak tahu proses belajar itu menyenangkan atau menjengkelkan. Tapi mari Bapak Ibu dan saya lihat Mazmur pasal 19. Pergumulan dengan hukum-hukum Tuhan. Usaha untuk mendalami hukum-hukum Tuhan. Harusnya indah. Saya baca ayat 8, Bapak Ibu 9, kita bergantian sampai 11. Kemudian 12 kita tutup sama-sama. Saya baca ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. 9. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Ayat 12. Ayat 12 sama-sama 2, 3. Dan orang yang berpegang kepadanya mendapat upah yang besar. Pemazmur itu melihat hukum Allah sebagai sesuatu yang sangat positif. Ketika Kristus datang, dia bilang, aku datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapinya. Menggenapi berarti dia memberi tafsiran yang benar, lalu kemudian dia melakukannya secara sempurna. Menggenapi itu bukan hanya menafsir lalu melakukan secara sempurna, tetapi semua nubuat apa yang diperintahkan oleh Allah bagi semua umat Allah, termasuk Kristus, itu digenapi oleh dia. Dia mentaati Taurat secara sempurna. Dengan demikian, saudara saya akan menemukan Kristuslah yang menjadi korban yang sempurna. Kristus juga kemudian bisa jadi imam. Kalau dia mentaati hukum secara sempurna, dia bisa bawa dirinya sebagai korban yang sempurna. Dia berdiri sebagai imam yang mempersembahkan tubuhnya sebagai korban yang sempurna kepada Allah. Saya kutip penulis yang Bapak Ibu dan saya sementara gumuli bukunya ini. Dia bilang ketika Kristus menjadi imam, dia bukan hanya menjadi perantara yang membawa umat Allah kepada Allah. Kristus menjadi imam dengan membawa dirinya kepada umat Allah dan membawa umat Allah kepada dirinya. Sekali lagi, Kristus itu membawa dirinya bagi Bapak Ibu dan saya. Tapi juga pada saat yang sama, melalui korbannya, dia membawa Bapak Ibu dan saya kepada dia. Ketika Bapak Ibu dan saya dibawa untuk datang kepada dia, dalam persekutuan dengan dia, ada satu misi ini, membawa namanya kemanapun Bapak Ibu dan saya pergi. Ini seperti sebuah pengutusan. Bapak Ibu dan saya pergi ke segala dimensi hidup kita. Ada yang menjadi pekerja, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi hamba Tuhan, apapun itu. Tetapi di dalam semua dimensi itu Bapak Ibu dan saya hadir sebagai orang-orang yang membawa nama Tuhan. Jangan biarkan nama Tuhan dihujat di sana. Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang di atas kepala kita, di atas pundak kita itu. Nama Tuhan itu diletakkan. Seandainya Bapak Ibu dan saya harus menderita karena itu, Petrus bilang tadi, jangan terkejut. Harusnya memang itu yang akan Bapak Ibu dan saya hadapi dalam keseharian. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu dan kami bersyukur karena hari ini kami boleh belajar bahwa identitas kami dibangun di dalam relasi dengan Allah di dalam Kristus. Kami bersyukur karena kami juga boleh melihat bahwa identitas itu boleh ditunjukkan ketika kami meneladani Kristus. Membawa nama Allah kemanapun kami pergi. Menyesuaikan hidup kami dengan hukum-hukum Tuhan. Sehingga misi Kristus, supaya kami membawa namanya, mempermuliakan dia di dalam segala dimensi hidup itu boleh tergenapi. Berbelas kasihan bagi kami dan pimpin kami supaya kebenaran firman boleh tergenapi dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, apakah ada hal yang mau didiskusikan sebelum saya kembalikan kepada Pak Wiro? Tidak ada Bapak Ibu? Ya, Pak Ruhut, mari Pak. Orang Yahudi ya. Nah, yang terkait dengan jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi pertanyaannya seperti ini, kenapa orang Kristen mengganti
Yeshua HaMashiach menjadi Yesus Kristus gitu. Jadi dalam artinya nama Tuhan aja bisa diganti. Kenapa yang Yesus HaMashiach itu diganti jadi Yesus Kristus? Ya. Ini pertanyaan yang agak susah aku jawab. Ya. Sebenarnya sebelum saya masuk ke sana Pak, mengganti nama Tuhan itu kan nama Yahweh itu bukan satu-satunya nama Tuhan yang diperkenalkan kepada umat Tuhan. Kan ini kan seperti ada gerakan nama Yahweh. Kita sebenarnya tidak boleh seolah-olah nama Tuhan yang sah itu cuma satu, Yahweh, dan nggak ada yang lain. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa di dalam perjanjian lama, kita nggak ngomong perjanjian baru, nama yang diberikan kepada Israel itu bukan cuma satu nama. Ada beberapa nama gitu. Adonai, Elohim, dan Elohim bahkan itu kan nama yang sebenarnya Elohim, di belakang ini kan jamak ini Pak. Kenapa? Karena istilah ini adalah istilah yang diambil dari masyarakat timur dekat kuno. Bangsa-bangsa yang lain di sekitar Israel juga menyebut Allah mereka sebagai El. Dan karena mereka percaya kepada banyak Allah, ada Elohim di situ. Nah, Allahnya orang Israel juga memperkenalkan diri mereka, menyebut dirinya dia ketika dalam relasi dengan umat Allah pada masa itu kan bukan cuma pakai nama Yahweh. Sehingga mungkin kita perlu bereskan dulu persepsi ini seolah-olah satu-satunya nama yang dimiliki oleh Allah adalah Yahweh. Enggak, Allah punya begitu banyak nama. Bahkan kemudian Bapak Ibu dan saya juga bisa lihat Abraham kasih nama kepada Allah dan seterusnya. Dan Allah enggak menolak itu. Umat Allah memberi nama kepada Allahnya berdasarkan pengalaman personal mereka dengan Allah. Sekali lagi, Allah tidak menolak hal itu. Yang kedua, Yeshua HaMashiach ketika diganti, kadang-kadang kita seperti apa yang justru dikritisi oleh Paulus, sangat menekankan hal-hal yang eksternal. Pilih mana? Kita pakai satu nama yang sama sekali tidak akrab dengan kebudayaan kita sehingga kita sulit untuk memahami Allah itu. Atau ketika kita bilang Yesus Kristus itu mungkin dalam konteks kita hari ini, tetapi juga pada saat yang sama kita lebih bisa mengenal dan lebih bisa memahami pribadi itu dengan lebih baik. Orang-orang seperti ini Bapak Ibu bisa tanya, ketika kamu bilang Yeshua HaMashiach atau kamu pakai istilah Yahweh, kamu tulisnya gimana? Umumnya Bapak Ibu sekarang orang tulis nama Yahweh ini kan gini ya. Bukankah harusnya itu dari akronim ini? Iya kan ya? Kalau dari akronim ini, orang-orang yang sampai hari ini bilang nama Allah yang sebenarnya itu Yahweh, mereka sementara buang satu huruf. Orang Yahudi itu kan mereka tidak ada huruf, kita sebut ini sebagai vokal ya. Itu kan nggak ada, mereka itu kan huruf mati semua nih. Lalu kemudian untuk menolong pembacaan maka dimasukkanlah vokal di sana. Sekarang orang Kristen modern sebagian yang ingin mempertahankan nama Yahweh, mereka masukkan vokalnya tapi mereka buang sesuatu yang sangat esensial di belakang. Termasuk Bapak Ibu dan saya kalau ngomong mengenai saksi Yehova bilang nama Tuhan itu kalau kamu mau itu pakai Yehova itu. Tanya hanya di mana? Jadi yang saya mau katakan sekarang adalah ya sebenarnya bagi saya ketika dikatakan Yeshua HaMashiach, Allah adalah juru selamat yang diurapi, ya ketika saudara dan saya lihat Yesus itu apa gitu. Lalu kemudian Mesias itu apa? Selama Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Mesias. Saya kira kita sementara menunjuk kepada satu pribadi yang sama. Ketika orang Israel berhadapan dengan orang-orang non-Kristen, bukan Israel, yang bukan Israel pada masa itu. Ketika mereka menyebut nama yang sama Elohim, di dalam benak mereka Elohim yang mereka maksudkan dengan Elohim yang dimaksudkan oleh bangsa lain dari Allah-Allah mereka itu dua pribadi yang berbeda. Tetapi nama itu kan tetap diadopsi dan itu kan nama yang biasa dipakai untuk orang kafir. Saya kira agak naif kalau kemudian kita tidak mau pakai Yesus Kristus itu tidak mau kita pakai karena di dalam konteks perjanjian lama ada Yeshua HaMashiach. Saya kira itu Pak. Jadi kita perlu lihat bahwa penggunaan nama itu Allah sendiri seringkali mengganti namanya dia. Tapi alasan mereka itu Pak ada penyimpangan dari bahasa Yunani itu. Sehingga orang Kristen itu disesatkan gitu. Penyimpangan dari bahasa Yunani membuat orang Kristen sesat di dalam konteks yang mana? Ini yang saya bilang Pak. Kenapa? Karena tadi saya bilang istilah Elohim ini kan menuju kepada bukan hanya satu Allah. Ini bisa menuju kepada Allahnya
Israel, tetapi ini kan bisa merujuk kepada Allahnya orang-orang di timur dekat kuno. Satu nama yang sama. Misalnya, ketika orang Israel pakai nama ini, apakah ketika mereka menyebut nama ini, mereka sementara merujuk ke sini? Kalau seandainya kita bilang penyebutan nama tidak sesuai atau penyebutan nama itu kemudian pasti akan mengacaukan konsep. Ya, ketika orang Israel menyebut nama Elohim yang juga dipakai oleh bangsa-bangsa di timur timur dekat kuno, pakai El, Elohim, Eloi dan seterusnya, apakah itu pasti akan mengacaukan konsep mereka? Di dalam pendidikannya orang Yahudi kan mereka bukan hanya memperkenalkan Allahnya, tapi memberikan penjelasan mengenai konsep Allahnya. Sehingga ketika satu nama yang sama ini disebutkan oleh pribadi yang berbeda, datang dari latar yang berbeda, mereka menyebut nama yang sama dengan konsep yang berbeda. Itu berarti kita saya bisa bilang bahwa kan nggak berarti bahwa kalau saya sebut nama yang sama dengan bangsa kafir, pasti konsep saya tentang Allah saya sebagai orang Israel atau orang Kristen pasti kacau. Saya kira nggak begitu, Pak. Jadi sekali lagi perbedaan nama dan kesamaan nama tidak akan kemudian mengacaukan konsep itu. Itu sama seperti, misalnya kita bahasa Inggris babi apa? Bahasa Indonesia babi, bahasa Inggrisnya apa ya? Pig, apa lagi? Ya kalau pork kan sudah jadi daging itu kan ya. Tapi kalau kita bilang babi, pig, apakah kemudian karena saya mengganti babi dengan pig, maka konsep saya tentang babi itu pasti kacau balau? Kan enggak, Pak. Saya geser ke sana bukan berarti saya menyamakan ya. Tetapi penggunaan istilah itu tidak selamanya mengacaukan konsep. Mereka percaya Allah Tritunggal enggak? Justru itu yang membuat dia enggak bisa menjawab apa yang saya utarakan itu. Ya, kalau dia percaya Allah Tritunggal, kayaknya tidak. Dia tidak percaya Allah Tritunggal ya. Kalau begitu memang Allah kita beda kan, Pak. Untuk apa berdebat, Pak? Kalau dia ngotot bilang aja memang Allah kita beda. Tapi kalau dia percaya Allah Tritunggal itu sesuatu yang aneh. Dia mempertahankan nama itu, tapi pada saat yang sama dia mengimani satu Allah yang nama Tritunggal itu tak pernah satu kali pun disebutkan di dalam Alkitab. Tapi kalau kemudian dia bilang enggak, Allah kita Allah Tritunggal itu tidak dia imani, ya seharusnya diskusi selesai di situ, Pak. Bagi saya, kalau kita percaya Allah Tritunggal itu benar, bahkan dia menyebut nama itu dengan benar, tapi dia menghidupi konsep yang Allah yang salah. Beda Allah, beda agama, Pak. Oke. Ada lagi? Ya, baik, Kak. Mau nanya, Pak, ini tadi kan katanya kalau kita ngikut Yesus, kita kan mengalami kayak penderitaan ya, dan memang itu udah ekspektasinya harusnya begitu, Pak. Gitu. Ya. Ketika kita melihat ada orang Kristen yang mungkin mengalami penderitaan, apakah itu mungkin penyakit ataupun terkait pekerjaan dan segala macam, apakah itu memang datangnya dari Tuhan atau memang memang mungkin dia buat dosa, dihukum atau gimana, Pak? Bagaimana cara kita tahu dia itu memang Tuhan izinkan atau gimana? Terima kasih, Pak. Kalau lihat dari 1 Petrus pasal 4, dia bilang menderita karena nama Kristus. Jadi yang dimaksud di situ adalah penderitaan yang oleh Yesus itu disebut sebagai salib, Pak. Jadi misalnya karena kita menginjili, kita mengalami penderitaan, ini salib. Ini penderitaan karena nama Yesus. Tapi kalau ada orang mencuri, digebukin orang masuk penjara, itu bukan penderitaan karena nama Kristus. Itu dua hal yang berbeda. Allah bisa mengizinkan ke orang Kristen yang memberitakan Injil dan seterusnya memikul salib. Dan tadi saya bilang harusnya ekspektasinya sedemikian. Tapi kemudian misalnya ada orang yang seperti Ayub. Ayub juga dia maksudnya ya hidup benar di hadapan Tuhan, mengalami penderitaan. Ya, bagi saya Allah bahkan bisa mengizinkan iblis itu menyentuh tubuh manusia. Allah bisa mengizinkan orang Kristen mengalami penderitaan. Allah bisa mengizinkan orang Kristen bahkan mengalami apa yang disebut sebagai kematian di dalam pelayanannya dia. Jadi Allah bisa mengizinkan semua itu terjadi pada kita. Tetapi kita juga tidak boleh bilang bahwa semua penderitaan yang dialami oleh orang Kristen itu otomatis menderita karena nama Kristus. Karena ada orang Kristen yang menderita karena dosanya dia. Saya menjawab enggak, Pak ya? Jadi tidak bisa digeneralisir semua penderitaan orang Kristen adalah penderitaan karena nama Kristus. Bisa jadi itu adalah penderitaan karena dosanya dia.
Kecuali Bapak kita bisa dengan clear lihat, oh ini karena dia pelayanan, karena dia pegang teguh prinsip-prinsip Taurat, prinsip-prinsip kebenaran firman, maka dia mengalami penderitaan di dalam pekerjaan dan lain-lain, ya kita bisa bilang itu. Dan sekali lagi Allah bisa izinkan kita mengalami penderitaan, Allah bisa izinkan bahkan iblis itu menyentuh tubuh kita, tetapi dia kan tidak bisa merampas keselamatan kita, membawa kita kepada kebinasaan, tapi dia masih bisa sentuh tubuh kita. Saya kira itu Pak. Terakhir kalau ada? Terima kasih Pak Tama buat khotbahnya hari ini. Aku agak dilema juga sih menanggapinya kalau mengikuti mengerjakan menyandang nama Tuhan ini berat, tapi nggak menyandang juga berat. Maksudnya sebagai orang Kristen kita dipanggil buat tetap melakukannya meskipun berat ya. Nah di dalam jatuh bangunnya ini mungkin tadi aku sempat ketinggalan di bagian kehidupan orang Kristen yang tadi ada 3 itu. Ada Pak Tama bagikan di papan tulis 3. Itu tuh bagaimana menanggapi bagaimana menanggapi orang-orang yang biasanya bilang kalau menyarankan supaya kita nggak terlalu kayak Kristus amat gitu. Terus ada juga orang yang kayak membatas-batasi supaya kita melakukan yang terbaik gitu. Maksudnya ya ini mungkin salah satu penderitaan yang harus dialami ya. Maksudnya kayak ketika melakukan hal yang kita anggap benar gitu, kita justru nggak mendapat dukungan mungkin, atau kita justru dibilangin udahlah kamu jangan kayak gini, karena kalau kamu kayak gini kamu justru memperburuk nama Tuhan gitu. Maksudnya udah melakukan yang terbaik nih buat memberikan kemuliaan buat nama Tuhan. Maksudnya tapi kan memang ada hal-hal yang nggak bisa dikontrol itu, maksudnya yang terjadi di luar kontrol itu yang kadang oh ya salah, tapi orang tersebut tuh langsung kayak menghakiminya itu tuh tanpa ada kasih. Sampai kayak kemarin waktu ikut speak pas Pak Billy bilang banyak orang mau menegur tapi mendoakan pun enggak dilakukannya itu dulu gitu. Maksudnya bagaimana Pak Tama menanggapi kita sebagai orang Kristen yang sama-sama lagi jatuh bangun juga buat menyandang nama Tuhan ini, selain meneladani Kristus, bukan meneladani orang, terus juga belajar firman Tuhan. Maksudnya yang aku pengen tanyakan adalah bagaimana Pak Tama menanggapi 2 ekstrim tadi itu. Ya, yang pertama ya, maksudnya ketika kita mau menyangkal juga sulit karena kita orang Kristen ya. Mau menjalani sesuai dengan apa yang Tuhan mau juga itu sesuatu yang sulit. Tapi begini, ekspektasinya kita, tadi saya bilang Petrus itu memang ngomong bahwa kita tuh pasti akan mengalami penderitaan, itu satu. Tapi di sisi yang lain sebenarnya Paulus juga cukup realistis ketika dia bilang bahwa dia itu sebagai orang Kristen, kalau lihat di Roma pasal yang ke-7 ada pergumulan batinnya dia. Dia bilang ketika saya tahu apa yang baik, yang saya lakukan adalah sesuatu yang tidak baik. Itu kan menggambarkan pergumulannya dia justru setelah dia mengalami apa yang disebut sebagai kelahiran baru. Dia tahu bahwa standar Tuhan sempurna, dia berusaha untuk capai itu tapi dia tidak bisa. Orang Kristen harus mengakui itu. Mengakui bahwa saya harus berjuang untuk mencapai kesempurnaan, namun pada saat yang sama saya harus realistis bahwa sebenarnya saya tidak bisa sampai kepada kesempurnaan itu kecuali kalau Kristus sudah datang. Itu sebab tadi di bagian akhir saya memberi penjelasan bahwa yang bisa mentaati secara sempurna itu cuma Kristus. Akan ada masa di mana kita tuh harus datang kepada Tuhan dan mengakui Tuhan saya ini sudah berjuang tapi saya tidak sempurna. Maka ampunilah saya di situ. Yang kedua, minta supaya dia memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kepada kita gairah untuk kembali mengerjakan pekerjaan kita secara sempurna. Mengenai kesulitan lalu bahkan kita pakai istilah burnout, itu kan hamba Tuhan juga mengalami loh. Jadi Jesslyn tidak usah merasa tersendiri seolah-olah di bumi ini cuma Jesslyn yang mengalami itu. Kami juga mengalami itu. Akan ada masa di mana kami itu mengalami itu. Sampai pikir-pikir, benar enggak ini panggilan Tuhan atau enggak? Saya secara personal mengalami hal itu.
Pernah ada masa di mana saya bilang kepada istri saya, sekarang kamu pelayanan dulu, kasih saya 1 minggu ini supaya saya pikir-pikir. Dan selama 1 minggu itu pertanyaan cuma satu, Tuhan saya ini panggilan Tuhan atau bukan? Kalau memang ini panggilan Tuhan kok sulit amat? Engkau yang panggil, engkau yang tempatkan, lalu ada begitu banyak kesulitan yang rasanya kita tuh tidak bisa tanggung. Tapi kan biasanya kita benar-benar habis itu karena kita berusaha untuk berjuang dengan segenap kekuatan kita dan kemudian berakhir di situ. Akan ada masa di mana kalau kita ingat lagi kepada Kristus yang sudah menanggung semua itu, kita malu sendiri kok. Ya kenapa saya mesti bergumul dengan pertanyaan yang tidak perlu, tapi itu hal yang normal terjadi dalam kehidupan kita. Nah, terkait dengan sudah melakukan sesuatu yang baik, ada orang menegur, ya tinggal begini. Ketika kita bilang kita sementara melakukan sesuatu yang terbaik, kita juga perlu pikirkan karena ada banyak unsur yang menentukan apa itu terbaik. Takutnya kita sementara menentukan sesuatu itu terbaik menurut standarnya kita, pendapatnya kita, sementara mungkin untuk mencapai sesuatu yang baik itu kita perlu lihat dari banyak perspektif. Maka ya perlu bersyukur juga ya sebenarnya kalau ada orang yang kemudian bilang kepada kita bahwa mungkin yang kamu kerjakan itu usaha terbaik tapi kayaknya arahnya nggak ke sana. Perlu ada orang lain untuk kemudian mengingatkan kita. Pendeta, saya tutup dengan ini ya, Bapak Ibu, Pendeta Stephen Tong itu satu kali bilang kepada kami bahwa sebenarnya kalian hamba Tuhan itu seumur apapun kalian tetap butuh hamba Tuhan yang lain yang mungkin lebih dewasa untuk kemudian kasih perspektif yang berbeda ketika kamu mengambil keputusan-keputusan penting atau ketika kamu menjalani pelayanan. Jadi mentor itu sesuatu yang tetap perlu sampai kapanpun. Sayang sekali kalau hamba Tuhan itu saking seniornya dia sudah nggak punya mentor, satu-satunya mentornya dia adalah Kristus Juru Selamat. Kasihan sekali dia. Tapi sama, Jesselyn juga begitu. Kadang-kadang kita butuh mentor yang kemudian melihat sebuah katakanlah sebuah event itu dari perspektif yang jauh lebih lengkap sehingga dia bisa menolong kita. Yang kamu anggap sebagai yang terbaik itu mungkin bukan yang paling baik. Oke, saya kira sampai sini sudah mau jam 9, kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dan kami bersyukur kalau kami punya waktu untuk bersama-sama belajar pada malam hari ini. Hadirlah di tengah-tengah kami, pimpin kami sebagai umat-Mu, personal maupun komunal, supaya identitas kami dibangun di atas Kristus. Supaya kehidupan kami dipimpin sesuai dengan firman, sehingga kami boleh membawa nama Kristus itu, menggenapi misi Tuhan di dalam hidup personal maupun komunal kami sebagai umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Wiro.